Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal dugaan suap PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Sri Mulyani, dugaan suap ini merupakan aduan dari masyarakat. Sri Mulyani apresiasi dan dukungan kepada KPK dan unit internal di lingkungan Kemenkeu yang telah bekerja sama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut. Dugaan suap ini terungkap setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan KPK sedang melakukan penyidikan ke PNS pajak tersebut. Berikut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait praktek dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus dugaan suap ini diduga terkait dengan mengecilkan angka kewajiban membayar pajak dari berbagai perusahaan dengan fee tertentu dari oknum petugas pajak. Ini bukan kasus baru tentunya, namun cukup mengherankan karena terus terjadi sementara pemerintah telah meremunerasi gaji aparatur sipil negara termasuk karyawan di Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan tidak ada lagi praktek KKN. Dan pemirsa, berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami juga bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terutama kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saya tahu pada hari ini sedang fokus untuk menjalankan tugas penerimaan negara, apalagi pada bulan Maret adalah masa penyerahan SPT individual atau perseorangan. Dan bulan depan, bulan April adalah masa penyerahan SPT untuk perusahaan atau badan usaha. Ini adalah bulan-bulan yang sangat sibuk dan sangat penting. Saya berharap dan memberikan instruksi kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tetap menjaga semangat, fokus menjalankan tugas, dan saling terus menjaga agar integritas masing-masing pribadi dan institusi tidak dikhianati atau dilukai. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Dr. Roni Bako. Beliau adalah pengamat perpajakan, dan Profesor Agus Surono, pakar hukum pidana. Selamat sore, Pak Roni. Selamat sore, Mbak. Selamat sore juga, Prof. Agus. Selamat sore, Mbak. Ya, ini ke Pak Roni dulu. Pak Roni, gaji sudah diremunerasi alias dinaikkan. Kemudian THR juga sudah cair. Ini kenapa masih ada saja kasus dugaan suap oknum di Ditjen Pajak ini? Ya gini, Mbak, jadi kita nggak bisa generalisasi ya teman-teman pajak seperti demikian gitu. Jadi memang itu kembali pada oknumnya. Memang kalau tidak ada penawaran sih saya rasa tidak mungkin gitu tadi ya. Jadi memang itu ada sebab akibatnya. Mungkin Prof. Agus lebih tahu lah masalah pemindahnya. Tapi itu tadi ketika ada orang menawarkan sesuatu dan imannya juga terganggu juga ya dengan jumlah yang cukup besar, ya saya rasa hal itu terjadi, dugaan pidana itu tadi saya rasa. Iya, kalau kita ingat ini pada tahun 2010-2011 silam ini ada kasus juga, kasus Gayus Tambunan pada saat itu memang gempar sekali pada saat itu. Apakah ini tidak menjadi pelajaran bagi oknum yang ingin bermain? Ya kalau itu terjadi sebenarnya pengawasan internal itu juga itu menjadi masalah. Jadi ketika ada seorang oknum A melakukan itu nggak bisa kerja sendiri, itu pasti bersama-sama ada atasannya, ya kan? Atasannya itu tadi. Jadi itu menurut saya ada masalah di pengawasan internal di KPP, pengawasan internal di Kanwil, dan mungkin pengawasan internal dari DJP maupun pengawasan internal dari Inspektorat Jenderal. Jadi pengawasan itu menurut saya kalau memang ini masih terjadi, berarti ada masalah di pengawasan internal dari tingkat bawah KPP, Kanwil, DJP, dan Inspektorat Jenderal. Tadi, apalagi kalau tadi saya baca jumlahnya cukup besar.
Berarti ada sesuatu di situ pengawasan internalnya tadi. Karena memang tidak ada jaminan ketika remunerasi tinggi akan baik semua. Saya rasa itu yang menjadi perhatian kita bersama itu, Mbak. Baik, kalau dari Pak Roni ini masalah pengawasan internal ya. Kalau dari celah hukumnya sendiri, apakah terdapat banyak celah hukum dari pasal-pasal perpajakan yang bisa dimanfaatkan oknum untuk bermain, Prof. Agus? Ya, sebelum saya menjawab itu kan di dalam Undang-Undang Tata Cara dan Ketentuan Perpajakan itu ada di dalam pasal 38 sampai pasal 43 sekian gitu. Itu memuat tentang ketentuan-ketentuan pidana. Banyak cara, modus untuk melakukan itu. Salah satu contohnya adalah bagaimana memanipulasi SPT gitu ya. Yang kemudian itu bekerja sama, tentu tidak sendirian saya kira. Jadi ada oknum di lingkungan petugas pajak yang kemudian juga tentu ada kemudian permintaan dari swasta ya, permintaan dari swasta, apalagi korporasi. Kalau melihat jumlahnya yang cukup signifikan besar, maka pasti ini ada kolaborasi di antara keduanya. Tapi dalam hal ini adalah kolaborasi dalam melakukan satu tindak pidana, dalam hal ini adalah suap. Nah ini yang saya kira kembali lagi kepada soal mental. Jadi mental integritas itu sangat menentukan apakah orang itu petugas pajak atau oknum petugas pajak itu konsisten tidak dengan apa yang mestinya tidak terpengaruh harusnya ketika kemudian ada godaan dari pihak luar begitu. Nah ini yang saya kira kalau tadi Pak Roni menyampaikan soal adanya mekanisme pengawasan internal, memang pengawasan internal saya kira sudah dilakukan. Tapi kembali lagi soal masalah delik suap, soal masalah adanya gratifikasi itu kembali ke soal masalah integritas mental daripada oknum petugas-petugas yang ada kaitannya dengan soal bagaimana pembayaran pajak ini. Kalau pasal-pasal perpajakan sendiri ini apakah ada celah hukumnya yang bisa dimanfaatkan oleh oknum? Iya kan di dalam rumusan delik khususnya ketentuan pidana ya yang tadi saya sampaikan di dalam pasal 38 maupun pasal 43 itu kan ada dua itu. Baik yang itu dikarenakan adanya kesengajaan maupun yang dikarenakan karena adanya kealpaan. Nah, modus-modusnya selalu ke soal masalah bagaimana pembuatan SPT kemudian yang banyak terjadi ya, yang mestinya harusnya katakanlah wajib pajak itu membayar X tapi kemudian berkurang dengan adanya manipulasi tadi kan gitu. Nah, ini pasti tidak mungkin sendirian. Karena kan sistem di dalam pemungutan pajak itu ada yang namanya self assessment di mana si fiskus atau wajib pajak itu kan bisa ngitung sendiri pajaknya. Padahal mestinya harusnya dia membayarnya tidak sedemikian rupa. Nah, modus yang lainnya biasanya karena soal pelaporan kaitannya dengan keuntungan perusahaan itu juga bisa menjadi celah ya yang dimanfaatkan ya kemudian kepada petugas pajak untuk berkolaborasi dalam rangka yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan soal kewajiban untuk membayar pajak itu. Nah, ini yang lagi-lagi selalu dua pihak ini ya. Oknum petugas pajak yang kemudian memanfaatkan dan ditambah lagi mental yang bersangkutan tidak mempunyai integritas ya sehingga mampu atau mudah tergoda oleh pihak-pihak yang kemudian menginginkan supaya dia tidak membayar pajak sesuai jumlah yang mestinya menjadi kewajibannya gitu. Iya, padahal pajak ini kan merupakan tiang pendapatan APBN ya, Prof. Sehingga korupsi di bidang perpajakan ini terbilang beresiko tinggi gitu. Apakah hukumannya masih belum setimpal sehingga masih ada aja oknum yang bermain ini? Oh iya, itu kalau dari sisi tindak pidana korupsi kan betul ya, pasti itu sanksi pidananya cukup berat ya, sanksi pidananya cukup berat. Tapi lagi-lagi ya tadi saya katakan, kalau dilihat dari banyak sekali apalagi situasi kondisi seperti sekarang ya, meskipun pemerintah juga sudah memberikan insentif-insentif pajak tapi persoalannya adalah lagi-lagi dimanfaatkan sedemikian rupa oleh korporasi yang kemudian supaya yang korporasi itu tidak mau membayar pajak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, inilah yang kemudian didukung juga oleh oknum tadi petugas pajak tadi untuk bagaimana membuat satu laporan-laporan pajak yang tidak semestinya begitu. Iya, kalau kita lihat dari
kasus Gayus Tambunan dahulu, ini kan ancaman hukumannya adalah atau tuntutannya adalah 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah, tetapi kemudian akhirnya menjadi 7 tahun dengan denda hanya 300 juta rupiah saja. Kemudian mengadakan banding, akhirnya ditambah lagi jadi 8 tahun, kemudian mengadakan kasasi ditambah lagi menjadi 12 tahun begitu ya. Ini untuk kasus korupsinya saja, belum lagi dengan kasus-kasus lain yang akhirnya total 29 tahun. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya kita tahu bahwa beberapa kali Gayus Tambunan terlihat di mana begitu. Apakah hal-hal ini bisa menjadi presiden buruk untuk kejadian seperti ini? Oh iya, tentu kalau aparat penegak hukum kemudian tidak secara tegas melakukan satu proses penegakan hukum yang kaitannya dengan kasus Gayus Tambunan ini sebenarnya menjadi presiden buruk ya. Karena keterlibatannya tidak hanya oknum petugas pajak, tuh banyak yang terlibat dari oknum aparat penegak hukum yang lainnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah pergi ke luar negeri dan seterusnya yang akhirnya kemudian dikembalikan lagi ya. Nah ini juga mestinya saya yakin sih tidak akan terulang ya, tidak terulang. Tapi lagi-lagi kalau kaitannya dengan oknum petugas pajak ini ya yang dalam beberapa yang disinyalir baru-baru ini adalah memang lagi-lagi kembali ke soal mental Mbak Tasha, yang saya yakini ini lagi-lagi petugas pajak ini banyak digoda juga untuk kemudian dimanfaatkan oleh oknum korporasi tadi. Gitu. Iya, ini memang dugaan suap oknum petugas pajak ini kan tentu akan mencoreng nama baik instansi, kemudian juga lagi-lagi akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Nah, Pak Roni, apa yang harus diperbaiki dari sistem perpajakan ini? Ya mungkin gini, sistem perpajakan yang menjadi masalah itu adalah awalnya. Jadi ketika orang WP di punya kewajiban perpajakan ada hutang pajak. Nah, hutang pajak itu kalau dibayar dengan benar tepat waktu tidak ada masalah. Tapi ketika dia tidak membayar, ya karena apa? Karena ada nilai pajak yang baru itu yang masih ya kalau kami di kalangan lain memang masih ada perdebatan. Nah, hutang pajak menurut undang-undang, ya hutang pajak menurut akuntansi umum dan hutang pajak menurut akuntansi perpajakan tadi. Nah itu memang di kalangan akuntansi umum atau pajak itu masih ada dispute tadi. Mana yang dikatakan sebagai hutang pajak atau tidak. Nah inilah sebenarnya yang menjadi masalah. Di sini menjadi masalah ketika perhitungannya ada 3, ya walaupun memang tidak seragam untuk semuanya. Nah inilah itu tadi ketika dikenakan hutang pajak itu yang dari 3 versi. Nah itu tadi seorang wajib pajak tidak mau membayar secara serta-merta. Nah di situ dia dilakukan pemeriksaan. Nah, saya rasa teman-teman pajak tuh kalau melakukan pemeriksaan sepanjang WP punya pembukuan yang baik, ada bukti-buktinya, saya rasa sih pasti baik berjalan. Tapi ketika ternyata sudah diperiksa juga ternyata ada jumlah hutang pajak harus dibayar, nah itu tadi ada denda tadi baik dari bunga, ya, dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan. Inilah menjadi akumulasinya. Jika hutang pajaknya itu Rp10 karena ada bunga, ada denda, ada kenaikan, itu bisa berimplikasi itu tadi. Di sinilah menjadi namanya pajak terhutang itu tadi. Nah inilah awal mulanya, mohon maaf, dimulai adanya itu tadi kong kali kong tadi, mohon maaf itu tadi, ya. Nah tadi ini menurut saya yang harus diperhatikan oleh teman-teman pajak. Bagaimana ketika diperiksa WP ada sanksi bunga, denda kenaikan itu yang bisa dilihat dengan kacamata yang baik itu tadi. Nah ketika hutang pajak sudah ada sanksi bunga denda kenaikan itu dari 100 bisa sampai 300 bahkan 500. Nah inilah yang menjadi tawar menawar mereka. Saya nggak mau nih sekian nih, ya mohon maaf bisa nggak dikurangkan ya. Nah itu tadi ya karena di sini kan menjadi menurut saya malapetakannya. Ketika hutang pajak ada sanksi maka jadi pajak terhutang. Kalau begitu harusnya seperti apa Pak Roni? Ya seharusnya itu tadi kan pajak kita kan banyak, ada PPh orang pribadi, ada badan, ada PPN, ada barang mewah, ya kan. Jadi hutang-hutang pajak itu kan macam-macam. Ketika dia mau bayar nggak ada masalah. Ya, ketika tidak mau bayar itu tadi dia tidak mau bayar kenapa? Base-nya apa? Apakah pajak hutang itu berdasarkan undang-undang, pajak hutang itu berdasarkan akuntansi umum, atau pajak hutang berdasarkan akuntansi pajak? Sama, ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang tidak sama. Itu tadi. Makanya kenapa WP besar itu dia menggunakan konsultan pajak. Itu tadi. Tapi yang tidak mampu pakai
pakai akuntansi umum atau hutang pajak berdasarkan undang-undang. Nah itu tadi ketika nilainya tidak sama, terus dia nggak mau bayar, nah, ada sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, inilah menjadi pajak hutang bayar menjadi tinggi. Dengan kata lain, Anda mengatakan ini harusnya disamakan atau seperti apa? Ya mungkin teman-teman inilah, maksudnya ahli akuntansi umum dan akuntansi pajak itu udah bersama lah, mana yang bisa dikenakan pajak, mana yang tidak, itu tadi. Karena pengalaman yang ada di lapangan itu yang menjadi masalah. Ya. Contoh kalau misalnya kita lihat kasus beberapa bulan lalu ketika ada BUMN yang tidak bayar pajak, ya kan? Dasar ini juga Mbak. Jadi karena ada pajak terutang, karena ada bunga, ada denda, ada kenaikan, nah itu dia tidak mau bayar. Itu tadi tidak mau bayar bukan karena memang dia nggak mau bayar, tapi memang base perhitungannya itu yang harus jelas. Itu tadi mungkin dari pajak Anda harus bayar, tapi kalau dari mereka ada PMK ataupun ada peraturan mengatakan saya tidak dikenakan pajak untuk hal ini. Nah itu tadi ada dispute. Kalau begitu solusinya harus seperti apa? Solusinya menurut saya itu tadi diperjelas, maksudnya hal-hal apa yang memang dikenakan pajak terutang tadi, sehingga tidak ada dispute di lapangan bahwa base-nya akuntansi umum dan akuntansi pajak gitu loh Mbak. Apalagi kalau nilai-nilai besar, apalagi kalau kita bicara PPN dan PPNBM, itu yang selalu menurut saya yang menjadi masalah di situ Mbak. Dari transparansi sendiri bagaimana Pak Roni? Transparansi sendiri sih sebenarnya kalau pemeriksaan sih sebenarnya orang-orang pajak sih fair aja, ya fair. Cuman masalahnya karena WP tidak pernah melakukan pembukuan dengan baik, ya ketika tidak ada pembukuan, tidak ada bukti, ya pajak kenakan pajak dong. Itu tadi. Iya. Jadi masalah utamanya ada di masalah pembukuan ini ya? Ya pembukuan dari WP itu tadi. Terus baru penghitungan pajaknya ada beberapa sama berdasarkan undang-undang pajak, misalnya PPh 15%. Ya, tapi kalau kita bicara ada PPN, nah itu yang menjadi masalah besar. Nah di situ malah petakannya mungkin dispute awal ada di situ bahwa ketika ada pajak terutang dasarnya apa? Apakah dasarkan undang-undang atau perundang-undangan perpajakan? Apakah akuntansi umum atau akuntansi pajak? Nah mungkin teman-teman akuntansi ya yang inilah yang lebih baik ngomong lah. Jangan sebutkan saya tidak bisa ngomong, tapi itu menjadi masalah ada di situ. Ketika nilainya itu tidak seperti hitungan akuntansi umum pajak, pajak menetapkan SKP, nah, dia ada denda bunga, ya kan? Ada denda, ada sanksi bunga, denda dan kenaikan. Nah sehingga hutang pajak itu dari 10 rupiah, karena ada sanksi denda, ada sanksi bunga dan kenaikan, 10 itu bisa menjadi berlipat-lipat. Apalagi ada tanggalnya masalahnya Mbak. Tetapi kan itu dasarnya sebenarnya sudah jelas Pak Roni. Udah jelas sebenarnya. Kalau dari hasil pemeriksaan KPP dia dikenakan sanksi, ya jelas itu semua Mbak, bunga, denda, kenaikan. Nah disinilah yang itu tadi trade off-nya mulai di situ loh Mbak. Tadi disinilah yang iming-iming dia menawarkan teman-teman pajak yang apalagi kalau nilainya cukup besar Mbak utang pajaknya. Nah itu tadi memang secara administrasi orang pajak boleh membuat ketetapan tadi, tapi itu bukan levelnya KPP, bukan levelnya di pegawai pajak di KPP-nya, tapi itu sudah berjenjang itu loh Mbak. Tadi nggak bisa dia mengatakan 100 menjadi 10, nggak bisa tuh Mbak. Itu harus ditanya dari pegawai pajak di KPP ke KPP-nya, KPP ke Kanwil ke DJP itu tadi. Itu memang satu siklus gitu loh Mbak. Tadi. Jadi ketika ada itu terjadi, ya seharusnya itu tadi dalam hal WP ini itu bisa ketahuan Mbak, siapa memeriksanya, siapa KPP-nya, siapa Kanwilnya, siapa DJP-nya. Nah itu satu garis loh Mbak. Nah itu tadi Anda mengatakan juga ada masalah di pengawasan secara internal, walaupun tadi sempat disangka oleh Prof. Agus sebenarnya pengawasan internal sudah dilakukan. Nah kritik Anda mengenai pengawasan internal ini apa saja Pak Roni? Pengawasan internal gini, pengawasan internal bukan pengawasan dalam ragi subjektivitas orang ya, tapi pengawasan internal terhadap pekerjaan. Benar nggak seorang petugas pajak memeriksa WP nih? Apakah memang seorang itu diperiksa oleh atasannya, supervisornya? Apakah supervisor diperiksa oleh KPP-nya? Nah itu satu garis itu tadi. Nah karena memang jumlah WP kita banyak, ya kan? Nah itu tadi mungkin ada handicap di situ. Makanya kenapa saya katakan beberapa kali bahwa petugas pajak tuh perlu banyak, ya, karena ragam WP, ragam jenis pajaknya. Apalagi satu WP itu banyak pajak yang terutangnya, ya. Nah itu tidak mudah Mbak, masalah. Mungkin satu orang dia paham di PPh-nya, tapi ketika WP itu ada pajak PPN, BM-nya, ada bea masuknya. Nah itu tadi disitulah
keperluan bahwa seorang petugas pajak itu memang harus tahu semua. Tapi karena ragamnya banyak dan ada deadline-nya masalahnya, nah itulah yang menjadi masalah sehingga ada sanksi bunga tadi Mbak, ada sanksi denda. Karena petugas pajak itu ada tenggat waktunya Mbak memeriksa PW itu berapa lama. Nah, itu kalau tidak bisa memeriksa itu akan berpotensi pada tungkinnya. Itu tadi. Oke. Jadi kalau bisa satu WP diperiksa harus selesai 1 minggu dia nggak selesai, nah itu bisa mempengaruhi tungkinnya itu tadi. Nah setelah saya mungkin autokritik kepada kita adalah pengawas internal bukan pengawas internal kepada hanya pribadi, ya, tapi pengawas internal adalah benar nggak dia mengerjakan itu semua itu tadi. Ya, kalau di pemerintah ada namanya SKP-nya, ya, sasaran kerja pegawainya berapa tadi. Jadi ini masalah kinerja. Ya, sasaran kinerjanya menurut saya. Iya, baik. Baik Pak Roni dan Prof. Agus, nanti kita akan lanjutkan lagi Dialog Nusantara Petang, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Petang akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat lagi.